Para punggawa timnas Indonesia berhasil mengalami lonjakan karir di luar negeri. Kesuksesan ini mampu diraih karena keberanian pemain mengambil langkah besar di dalam karirnya. Pencapaian tersebut dinilai memiliki pengaruh besar ke prestasi skuad Garuda. Hal ini justru berbanding terbalik dengan para pemain di negara Asia Tenggara lainnya. Salah satunya Thailand yang pemain lokalnya dinilai punya mental lemah dan tidak mampu bersaing di liga asing. Bagaimanakah kisah pemain Indonesia lebih maju dari negara ASEAN lain? Pemain Indonesia melejit di Eropa. Timnas Indonesia langsung gencar melakukan proyek naturalisasi sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Justin Hubner berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Berkat kehadiran mereka, skuad Garuda sukses meraih prestasi besar di Piala Asia 2023. Saat itu, anak asuh Kocin mampu mencetak sejarah dengan lolos hingga babak 16 besar. Bahkan, skuad Garuda mampu mempercundangi Vietnam yang finish sebagai juru kunci grup D. Padahal Vietnam saat itu masih dalam performa yang konsisten. Pencapaian besar ini langsung mendapatkan pujian dari media besar yakni ESPN. Media asal Amerika Serikat ini memuji tekad besar skuad Garuda yang diperkuat banyak pemain muda. Hal yang paling menonjol di kubu Indonesia adalah tekad dan tingkat kedewasaan mereka yang melampaui usia muda mereka, tulis ESPN. Keberhasilan ini membuat PSSI semakin gencar mengincar darah keturunan. Nama mentereng berhasil didapatkan seperti Jay Itzes, Nathan Choaon hingga Calvin Verdong. Hadirnya amunisi tambahan membuat Indonesia semakin menunjukkan prestasi hebat. Skuad tanah air kembali mencetak sejarah dengan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini menjadi catatan hebat karena merupakan kali pertama Indonesia berhasil mencapai babak tersebut. Jay Itzes sempat menjadi sorotan karena begitu tangguh menjaga lini pertahanan Garuda. Demi mendapatkan pencapaian yang lebih, PSSI berencana untuk menambah pemain naturalisasi. Terbaru ada nama Martin Pais yang sudah bisa main usai memenangkan sidang di CAS. Pemain FC Dallas ini dinilai akan mampu membuat pertahanan Indonesia lebih tangguh. Apalagi dalam beberapa laga terakhir, sektor penjaga gawang menjadi titik lemah skuad Garuda. Penampilan hebat para pemain ternyata nggak hanya diperlihatkan di tim nasional saja. Beberapa pilar berhasil menunjukkan kualitas hebat mereka di kompetisi Eropa. Salah satunya ada Nathan Choaon yang saat ini membela Swansea City di Championship. Pemain 22 tahun ini baru saja menjalani debut, kala berhadapan dengan Gillingham di Piala Liga. Nggak kalah hebat, Calvin Verdong juga semakin konsisten bersama Nick Nijmegen. Sang pemain selalu menjadi pilihan utama pelatih dalam 3 laga pertama di Eredivisie musim ini. Selain itu, ada beberapa pemain lainnya seperti Justin Hubner dan Jay Itzes. Justin Hubner kembali menunjukkan tajinya bersama Wolves U21 saat dimainkan kontra Arsenal U21. Terbaru, ada nama Jay Itzes yang mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Bang Jai bermain selama 68 menit kala bermain imbang kontra Fiorentina. Eusebio Di Francesco selaku pelatih Venezia tidak ragu memuji peran krusial sang pemain. Ex-pelatih Sassuolo ini mengaku sangat menyukai gaya bermain Itzes yang selalu ingin berkembang. Dia bisa memainkan banyak peran. Dia juga pemain yang elektrik dan dinamis. Saya menyukainya dan dia selalu ingin berkembang, puji Eusebio. Nggak hanya di Eropa, para pemain timnas Indonesia berhasil tampil apik liga di Asia Tenggara. Sebut saja Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuate saat ini bermain di Liga 1 Thailand. Asnawi sendiri memutuskan untuk hijrah ke Port FC usai sebelumnya berkarir di Liga Korea Selatan. Bek kanan Indonesia ini sudah mengemas 14 laga bersama klub asal Thailand ini. Bahkan pada saat melawan Chiang Rai United, dirinya langsung dipercaya bermain penuh 90 menit. Ex pemain PSM Makassar ini tampil gacor dengan mencatatkan 1 assist. Berkat penampilan gemilangnya, Asnawi masuk ke dalam daftar Team of the Week Liga Thailand. Vietnam kesulitan cari pemain naturalisasi. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Vietnam justru terus mengalami penurunan.
Skuad Golden Star tampil kurang menggigit akibat gonta-ganti pelatih. Vietnam diketahui memecat Philippe Petrosier yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Pelatih asal Prancis ini membuat pasukan bintang emas hancur lebur di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, Vietnam harus kalah 2 kali kala berhadapan dengan Indonesia. Akibatnya, skuad bintang emas mengalami penurunan 10 anak tangga di peringkat FIFA. Sebagai gantinya, VFF menunjuk Kim Sang-sik yang pernah melatih Jeonbuk Hyundai. Bahkan, tahun 247 sudah mengkritik pelatih berusia 47 tahun ini sebelum dirinya mulai melatih. Permasalahan yang dihadapi pelatih Kim Sang-sik mirip dengan yang ditemui Philippe Petrosier karena filosofinya dalam mengontrol bola dan kurang memanfaatkan kekuatan pemain. Tulis Tao 247. Penurunan prestasi Vietnam disebut karena kegigihan VFF mempertahankan filosofi. Federasi Vietnam sendiri sempat enggan meniru proyek naturalisasi besar-besaran seperti Indonesia. Pasalnya, VFF terbentur peraturan yang mengharuskan pemain naturalisasi memiliki syarat khusus. Para pemain asing diharuskan punya tradisi kental serta garis keturunan yang dekat. Ucapan ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden VFF yakni Tran Antu. VFF bukan bagian yang menangani proses naturalisasi, tetapi harus mengikuti Undang-Undang Kewarganegaraan Vietnam. Kami harus melihat apakah memenuhi undang-undang atau tidak, ucap Tran Antu. Saking lambatnya proses naturalisasi di Vietnam, VFF sampai mendapatkan kritikan mengenai hal tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang cepat mengurus proses perpindahan. Pendekatan yang dilakukan Indonesia merupakan hal yang belum mampu dilakukan oleh VFF. Sepak bola Vietnam memiliki risiko besar tertinggal dari Indonesia di masa depan, tulis Media dan Viet. Akibat lamban mengurus proses naturalisasi, Vietnam dinilai akan sulit menyaingi Indonesia. Sebab skuad Naga Biru nggak memiliki banyak pemain keturunan hebat. Pasukan bintang emas cuma memiliki pemain keturunan yang masih muda meski bermain di Eropa. Sebut saja ada Brandon Lee, Ibrahim Maza, dan Andre Nguyen An Can. Sosok yang paling didambakan oleh Vietnam nampaknya akan jatuh ke Ibrahim Maza. Pasalnya pemain 18 tahun ini punya prospek bagus karena bermain di Liga Jerman. Bahkan gelandang serang kelahiran 2005 ini menjadi salah satu punggawa penting bagi Hertha Berlin musim lalu. Dirinya berhasil tampil sebanyak 13 kali dan menyumbang 1 gol dan 2 assist. Selain itu, skuad bintang emas juga berminat untuk menaturalisasi Jason Quang Vinh yang bermain di Ligue 2 Prancis. Kehadiran sang pemain diprediksi akan menambah kekuatan skuad. Di sisi lain, skuad Naga Biru nggak memiliki pemain yang bermain di luar negeri sebanyak Indonesia. Tercatat hanya ada Nguyen Quang Hai dan Nguten Chongpon yang bermain di luar negeri. Tetapi saat ini hanya tersisa Chongpon yang bermain di Liga Jepang. Bahkan pemain berusia 29 tahun ini hanya bermain sebanyak 3 kali bersama Yokohama FC dari tahun 2023. Akibat jarang tampil di Yokohama FC, Chongpon sendiri diragukan bermain oleh Soha. Media Vietnam ini mengatakan timnas Indonesia lebih baik untuk nggak memakai Chongpon. Untuk pemain yang tidak bermain reguler di klub, mereka harus diganti. Jika mereka jarang bermain tetapi sekarang dimainkan, itu bisa berbahaya, tulis Soha. Permintaan dari Soha tersebut pun didengar oleh Kim Sang-sik yang enggan membawa Chongpon. Bahkan pelatih Korea Selatan tersebut hanya memanggil pemain yang bermain di Liga Vietnam. Thailand alami penurunan. Selain Vietnam, Thailand juga mengalami penurunan performa drastis. Tercatat skuad Gajah Perang hanya punya 3 pemain yang bermain di kompetisi luar negeri. Supanat Mueanta menjadi satu-satunya pemain Thailand yang bermain di Liga Eropa. Winger 22 tahun ini sekarang bermain bersama Oud Heverlee Leuven. Di musim lalu, pemain kelahiran Sisaket ini tampil sebanyak 16 laga dan mampu mencetak 1 gol. Skuad Gajah Putih juga diperkuat Supacok Sarakat yang bermain di Liga Jepang. Nama lainnya ada Elias Dolah yang saat ini memperkuat Bali United. Bek berusia 31 tahun ini bahkan menjadi tumpuan lini pertahanan negeri Seribu Pagoda. Hal ini berbanding jauh dengan keadaan Thailand di tahun 2021 yang menyumbang banyak pemain abroad. Chanatip Songkrasin dan Teraton Bunmatan adalah contohnya. Kedua pemain ini sering menjadi starter di kompetisi tertinggi negeri Samurai.
Canatip sendiri bahkan sudah mencatatkan 14 gol dan 15 assist dari 96 penampilan di G1 League. Namun sayangnya Canatip lebih memilih untuk kembali ke Thailand setelah 7 tahun berkarir di Jepang. Sang pemain merasa dirinya sudah lelah bermain di luar negeri. Menurunnya performa Thailand berpengaruh besar terhadap kualitas pemain saat ini. Skuad Gajah Perang bahkan diprediksi akan disalip Indonesia yang performanya semakin melonjak. Penurunan ini terlihat dari Thailand yang kalah melawan Indonesia di ASEAN Cup U19. Bahkan performa skuad Gajah Putih mendapatkan komentar dari pelatihnya. Menurut saya, sepak bola usia muda sekarang berbeda dengan yang dulu. Dulu, kita selalu menjadi juara ASEAN karena tim muda kita sangat bagus, ucap Jadet Melar. Thailand juga gagal total di ajang Piala Asia U23 dengan berada di juru kunci grup C. Isara Sritaro selaku pelatih saat itu menganggap timnya masih belum setara dengan negara kuat. Di game kedua kita bertemu dengan tim yang cukup kuat, yakni Arab Saudi. Namun hanya beberapa pemain yang mampu tampil dengan cukup baik, ucap Sritaro. Menurunnya performa timnas Thailand berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda bahkan berhasil memulangkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Salah seorang penggemar Thailand mengaku iri dengan kemajuan skuad Garuda di tangan Shin Taeyong. Sekarang tim Indonesia lebih kuat daripada Thailand. Mereka tim terkuat di Asia Tenggara. Harus diakui bahwa Indonesia akan sangat menakutkan di ASEAN, ucap seorang fans Thailand. Malaysia alami kekacauan ditolak pemain keturunan. Timnas Malaysia juga banyak ditimpa masalah setelah gagal di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya ditinggal Kim Pan-gon yang resmi mengundurkan diri. Hari ini saya memutuskan untuk mundur sebagai pelatih kepala Timnas Malaysia karena komitmen pribadi saya. Saya mohon maaf atas kekecewaan yang mungkin ditimbulkan pada semua pihak. Kim Pan-gon mengungkapkan kekecewaan atas prestasi pasukan negeri jiran. Pelatih Korea Selatan ini mengaku mendapat banyak tekanan akibat menurunnya prestasi Harimau Malaya. Setelah mundurnya Kim Pan-gon, FAM langsung menunjuk Pau Marty sebagai pelatih sementara. Federasi Malaysia langsung berbenah dengan membuat turnamen Piala Merdeka. Turnamen ini dibuat dengan tujuan untuk kembali meningkatkan ranking FIFA Malaysia. Pasalnya, FAM mengundang para negara yang menghuni pot 1 dan 2 di kualifikasi Piala Asia 2007. Skuad Harimau Malaya berambisi bisa naik ke pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia, sebab pasukan negeri jiran akan mendapatkan lawan yang relatif mudah di babak kualifikasi. Namun ambisi besar FAM akan berjalan sulit melihat kualitas pemain yang dimiliki oleh Timnas Malaysia. Para pemain abroad negeri jiran gak sebanyak seperti pemain Timnas Indonesia. Dion Kuls yang punya pengalaman di Liga Belgia saat ini malah membela Buriram United. Publik negeri jiran menyayangkan keputusan sang pemain yang hijrah ke Liga Thailand. Pasalnya mereka menganggap nggak punya mental untuk bertahan di Liga Eropa. Para pemain muda Harimau Malaya juga ogah meneruskan tradisi lama berkarir di Eropa. Salah satunya Arif Aiman yang malah bertahan di Johor Darul Takzim. Padahal sang pemain punya potensi hebat karena sudah mengemas 4 gol dan 1 assist. Effendi Jagan Abdullah selaku agen menyayangkan keputusan sang pemain. Padahal Arif Aiman bisa mengikuti jejak Pratama Arhan atau Asnawi Mangkualam yang berkarir di Liga Jepang dan Korea. Bagi saya, liga di Jepang atau Korea lebih baik karena lebih terstruktur dan mereka menjaga para pemain. Kalau dia bermain bagus, saya yakin tentu saja klub-klub Liga Jilik One akan memboyongnya. Banyaknya pemain yang ogah berkarir di luar negeri membuat FAM mengambil langkah lain. Federasi Sepak Bola Malaysia ini ingin mengikuti jejak PSSI menaturalisasi pemain keturunan. Saat ini FAM telah menaturalisasi para pemain yang sedang berkompetisi di Liga Super Malaysia, mulai dari Rommel Morales, Lavere Corbin Ong, hingga Paulo Jose. Namun kualitas pemain naturalisasi Malaysia nggak sebanding dengan pemain Timnas Indonesia. Beberapa pandit negeri jiran iri dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Faiz Gurun sangat kagum dengan perkembangan para pemain keturunan Garuda. Ada pemain dari Venezia, pemain center back Jay Izzes, ada pemain Ragnar Oratmangun dari klub Fortuna Sittard. Aku rasa ini adalah pemain yang beraksi di liga-liga terbaik Eropa, ucap Faiz. Datu Hamidin selaku ketua FAM juga iri karena Malaysia nggak punya pilihan pemain naturalisasi. Ingat, kita tidak akan sama dengan Filipina atau Indonesia.
Mereka punya banyak pemain warisan yang bisa mereka pilih, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan kita ini sangat-sangat terbatas, ujarnya. FAM sendiri ternyata sudah banyak melakukan percobaan untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Akan tetapi hasilnya nihil karena banyak pemain keturunan yang menolak. Ethan Whitley dan Diego Altuve merupakan pemain yang tengah diincar FAM. Akan tetapi Ethan menolak dan menyebut nggak punya darah keturunan Malaysia. Itu adalah berita palsu. Benar, nenek saya dilahirkan di Selangor, tetapi beliau berpindah ke Inggris ketika masih muda. Ketika saya masih kecil, keluarga sering membawa saya ke Kuala Lumpur untuk liburan. Dengan melonjaknya karir pemain timnas Indonesia, akankah kualitas pemain skuad Garuda menjadi yang terhebat di Asia Tenggara?